Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi sama saya di Berwinner Insight Indonesia, di salah satu platform di bidang edukasi pelayanan psikologi. Buat kalian yang barusan bergabung dan bertanya-tanya siapa saya gitu kan, dan apa itu berbinar gitu, maka saya akan jelaskan sebentar ya. Sediakan waktu kalian 1 sampai 2 menit mungkin untuk jelasin jelasin saya gitu ya. Yang pertama pasti saya adalah psikolog dari Berwinner Insight Indonesia. Saya adalah Dani Sanjaya Arvensia, SPSI, MPSI psikolog. Bisa dipanggil Dani, Pak Dani, Mas Dani, bebas gitu. Lalu acara ini tentunya dibuat oleh Berbinar Satu Indonesia, platform edukasi layanan psikologi. Platform apa sih ini gitu? Platform ini itu memberikan ke kalian layanan yang berbagai macam. Salah satunya adalah konseling bersama psikolog. Buat kalian yang mau konsultasi tentang masalah hidup kalian gitu, konsultasi tentang hubungan kamu sama pacarmu, atau kamu mau ngebahas tentang proyeksi masa depanmu, kira-kira kamu cocoknya bekerja di mana, kemudian kelebihan dan kekuranganmu apa gitu, kemudian bakat minatnya seperti apa gitu kan. Dan tentunya banyak hal lainnya seperti misalkan tentang karir atau tentang pilihan jurusan, kamu bisa tanya banget sama psikolog-psikolog yang di Berbinar Indonesia. Tapi buat kalian yang maunya nggak ngobrol sama psikolog tapi maunya ngobrol sama yang seusia, nah kita punya variannya nih, namanya adalah konseling bersama konselor sebaya atau konseling dengan peer konselor. Lalu apa saja yang didapatkan? Tentu sama, karena konselornya berbinar ini yang seusia sama kalian ini sudah dapat pelatihan yang terjamin oleh para psikolog yang sudah memiliki izin praktek psikologi atau SIPP ya. Kalian nggak usah khawatir, karena kalian bakal terbantu banget gitu, karena banyak banget yang sudah ngasih testimoni tentang kualitas dari varian dari produknya berbinar ini gitu. Dan apalagi selain itu, kalian juga bisa dapetin layanan yang namanya tes psikologi atau psikotes. Jadi kalau kalian habis dari konsul sama psikolog, kalian itu diminta untuk bisa ngikutin tes gitu kan, supaya kalian tahu kira-kira bakatmu tuh di mana, apakah minatku sesuai sama bakatku, atau sebenarnya selama ini sama orang tua aku udah bilang aku tuh punya bakat itu beneran kayak gitu atau enggak gitu kan. Atau kalian mau tahu kira-kira kayak gimana sih sebenarnya aku tuh nanti ke depannya kalau udah kuliah di sini, kerjanya tuh kira-kira di mana sih kayak gitu. Nah itu di tes itu nanti akan bisa ketahuan. Nah hasil tes itu nanti akan dikonsultasiin bareng sama psikolog lagi kayak gitu. Dan selain itu juga kita punya berbagai macam kelas gitu kan, dan kelasnya itu range-nya harganya mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Ada yang namanya one-on-one class journey gitu ya, yang kurang lebih habis ini itu akan dilangsungkan ya tanggal 1 dan tanggal 15 Juni 2024. Ini acara tahunannya berbinar, ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang bagaimana sih cara kita bisa mengelola kemampuan atau potensi diri kita, terus kemudian mastiin agar semua hambatan yang ada di sekitar kita atau dalam diri kita juga itu nggak ngeganggu potensi kita buat maju ke depan. Terus ujungnya adalah kita jadi nggak malas-malesan, jadi produktif buat kerja. Dan tentunya dengan kita produktif buat kerja, kita jadi bisa lebih bermanfaat buat diri kita dan lingkungan sekitar kita. Nah itu nanti akan dibahas banget di dalam one-on-one class ini tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, coba cek di sosmednya Berbinar, karena kalian pasti akan tahu ada potongan-potongan harga dan ada berbagai macam diskon menarik yang bisa bikin kalian bisa ikutin 2 acara itu langsung 2 hari yang berbeda dari 2 narasumber yang berbeda, dan itu bisa bikin kalian bisa dapat informasi yang bikin kalian jadi improve gitu ya. Yang pertama itu, yang kemudian ada juga kita punya yang namanya Berbinar Plus. Nah Berbinar Plus ini kayak one package itu ya, produk dimana kalian bisa dapetin berbagai layanan berbinar dalam satu kali beli, tapi bisa dapat berbagai layanan itu dengan murah, mulai dari konseling, kelas, sampai ke psikotes gitu ya. Apa aja, salah satunya ada yang terbaru, kita punya social media specialist buat kalian yang mau belajar tentang jadi social media specialist yang baik tuh kayak gimana, human resource yang baik, atau mau jadi product manager yang baik gitu kan. Atau kalian mau tahu graphic designer itu apa aja sih yang perlu dilakuin atau apa aja yang perlu disiapin, itu dibahas banget sama Berbinar oleh pakar-pakarnya di sana. Nggak lama-lama, nggak yang kayak nonton webinar
berjam-jam gitu, tapi di situ kamu bisa nggak sampai 30 menit nonton, terus bisa konsultasi langsung sama pakarnya. Jadi kalian bisa pakai itu Berbinar Plus buat bikin kalian jadi lebih paham tentang profesi yang mau kalian ambil ketika nanti kalian lulus dari kuliah nanti, kayak gitu. Oke. Nah, acara ini yang disponsori oleh PT Berbagai Indonesia itu adalah live TikToknya Berbinar Indonesia. Produk produknya brandnya adalah berbinar.in, dan tentunya dengan produk ini tuh kita punya berbagai macam ini ya apa spek produk yang beraneka ragam gitu. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi udah. Nah, acara hari ini salah satu bentuk kelas gratisnya Berbinar. Kenapa? Karena kalian bisa ngobrol tanya-tanya langsung sama psikolog, sama saya Dani Sanja Arvensia, gratis. Karena kalau di Berbinar kan konsultasi bayar tuh, dan tentunya kalian bisa apa namanya tanya di sini lewat chat gitu ya. Chat aja di komen di bawah, atau kalian juga bisa minta di invite buat ngobrol langsung open mic. Nah, di sini juga bisa gitu. Nah, di sini live TikTok ini tuh namanya berarti Berbinar here's to you. Berbinar dengerin apa yang kalian mau. Di sini bukan buat ngejulitin apa-apa, buat membahas permasalahanmu supaya terdengar salah atau apa enggak. Karena kita di sini ingin inspirasi semua orang, semua yang nonton acara hari ini, supaya yang punya masalah sama itu bisa, oh kayak gini tuh cara nyelesainnya. Jadi kalau kata psikolog tuh kayak gini. Jadi kita bisa dapetin solusi bareng-bareng sekaligus menginspirasi orang lain. Termasuk kalau kalian ditanya sama teman kalian, ternyata kok nggak bisa bantu apa namanya selesaiin. Nah, tanya aja di sini. Tapi kita bisa pasang dengan nama yang inisial atau pakai anonim gitu ya. Nah, itu sekian dari saya daripada ngomong-ngomong terlalu panjang gitu kan, tapi kita mending ngebahasnya langsung aja ke pertanyaan yang ada di kolom chat gitu ya, chat komen di bawah. Nah, kenapa? Karena waktunya nggak lama, karena ini gratis gitu ya. Kita cuma punya waktu 30 menit buat ngobrolin ini, karena tiap minggu kita bakalan hadir buat kalian. Tiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di channel live TikToknya Berbinar. Bisa nanya-nanya semuanya selama 30 menit. Jadi kalau yang nggak sempat tanya hari ini bisa tanya di episode berikutnya. Dan kalau nggak sempat nonton yang hari ini bisa nonton versi YouTube-nya di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih yang selalu mendampingi kita setiap saat gitu ya. Salah satunya adalah Mas Jamal 1418. Halo Mas Jamal 1418. Mas Jamal ini nanya, Mas kenapa ya kalau lewat tongkrongan cowok gitu saya kayak ngerasa harus muter saat lewat, padahal saya juga cowok. WK, nggak tahu kayak pas lewat nggak pede aja. Kalau kata Mas Eja, ikut nimbrung aja kak gitu kan. Mungkin kata Mas Eja itu benar, karena bisa jadi kan kalau kita ikutan nimbrung kita dapat teman baru nih. Nah, tapi mungkin permasalahannya nggak nggak sama kayak Mas Eja ya. Kalau Mas Jamal 1418 ini ngerasain kalau mungkin nggak cukup percaya diri gitu ya, karena mungkin itu orang-orang yang baru dikenal, atau mungkin ada ketidaknyamanan tertentu yang dirasain sama Mas Jamal 1418 saat ketemu beberapa orang yang di depannya itu ngobrol gitu, tapi kamu nggak berani buat hadepin langsung. Ya, itu buat beberapa orang sangat memungkinkan terjadi ya teman-teman semua ya. Karena apa? Karena kalau kita ketemu orang yang baru, beberapa orang yang ya cukup introvert dengan dirinya, maka dia perlu waktu, perlu adaptasi, perlu proses yang nggak sebentar buat bisa ngeluarin unek-unek di dalam hatinya, atau ngeluarin apa yang mau diomongkan di pikirannya itu nggak semudah kayak kalian yang punya karakteristik cenderung ke ekstrovert gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dipikirkan, bahkan buat mengungkapkan pun, meskipun kita dalam otak kita dan hati kita udah jelas kalimatnya, ketika mau keluar aja itu belum tentu bisa muncul. Sekedar buat nyapa aja itu cuma satu kata itu pun nggak semudah itu bakal keluar. Jadi mungkin sarannya Mas Eja, mungkin it doesn't work to someone atau everyone yang dia punya karakteristik cenderung ke introvert gitu ya. Tapi buat mungkin Mas Jamal gitu ya, saran saya sih kalau kita belum mencoba maka kita nggak akan pernah tahu responnya seperti apa. Maksudnya adalah kalau sebelumnya kita pernah punya pengalaman buruk dengan situasi kita berhadapan sama sekumpulan laki-laki yang satu jenis kelamin sama kita, tapi kita punya pengalaman yang negatif gitu kan, maka wajar jika kita akhirnya
berpikir kembali atau berpikir ulang atau mempertimbangkan kembali untuk lewat di tempat yang sama. Tapi kalau ternyata kita sebelum-sebelumnya nggak pernah ngelakuin itu dan ternyata tiba-tiba kita memutuskan sendiri untuk bilang kayaknya nggak nyaman deh, itu kan berarti artinya kita sudah mendahului apa yang seharusnya terjadi. Artinya kita nggak tahu responnya seperti apa, sehingga kita perlu untuk memastikan apakah benar apa yang saya khawatirkan, apa yang saya cemaskan dalam pikiran saya, itu akan terjadi ketika saya melewati sekumpulan laki-laki yang ada di depan saya. Nah itu harus dicoba dulu gitu kan. Kalau tidak ada eh, pengalaman sebelumnya, terus tiba-tiba kita jumping conclusion gitu ya, meloncat kepada sebuah kesimpulan bahwa kayaknya nggak enak deh kayak gini-gini segala macam, itu kan berarti artinya kita terlalu awal, terlalu dini untuk melakukan kesimpulan gitu kan. Nah maka dari itu coba dulu, tapi sebelum mencoba, karena kita tipikal atau kamu atau kalian yang cenderung perlu proses untuk mengenal atau menyapa orang lain, persiapkan dulu gitu kan. Kira-kira kalau aku besok-besok lagi mau ketemu atau lewat sekumpulan cowok-cowok yang lagi nongkrong, itu apa sih yang harus saya katakan, apa sih yang harus saya lakukan, itu harus kan persiapin dulu. Kenapa? Karena dengan uh, prepare terlebih dahulu, maka kita kan setidaknya selangkah lebih maju untuk bisa memperkirakan uh, apa yang harus kita sampaikan gitu kan. Nah misalkan kalau ada sekumpulan cowok-cowok itu mungkin kita karena mungkin belum kenal, cukup kenal, mungkin lewatan pertama kita cuma menganggukkan kepala, sekedar menyapa dengan halus gitu kan. Nah itu boleh gitu. Atau mungkin kalau sudah cukup sering boleh kita nyapa mas gitu, atau apa permisi mau lewat kayak gitu segala macam, itu boleh gitu kan. Nah atau kalau memang kamu merasa ada sesuatu gitu kan yang mirip, misalkan kamu lewat gitu dalam sebuah lingkungan atau sebuah jalan gitu, ternyata mereka yang berkumpul itu punya hobi yang sama-sama kamu, cuma kamu nggak berani buat ikutan nimbrung gitu kan. Nah itu mungkin ya kamu bisa kayak ceritain, mas boleh nggak ikutan main, atau mas boleh nggak, jadi nggak usah ngobrol duluan tapi setidaknya ikutan main bentar gitu. Jadi kan kalau kamu khawatir di obrolannya, kamu bisa langsung loncat ke versi aktivitas bersamanya, atau mungkin sebaliknya, kalau kamu nggak mau langsung beraktivitas, kamu bisa ngobrol-ngobrol dulu tentang sharing knowledge dulu atau apa kayak gitu. Itu mungkin bisa dicoba buat mahasiswa 14-18. Intinya adalah kita tidak seharusnya untuk melakukan sesuatu yang itu kita bahkan tidak tahu responnya bakal seperti apa, apalagi sesuatu yang itu peluang terjadinya sangat banyak. Jadi alangkah baiknya buat Mas Jamal bisa banget buat nyoba dulu responnya seperti apa. Kalau pengalamannya atau responnya cenderung negatif, maka kita perlu evaluasi juga gitu kan. Misalkan ternyata apa yang kita lakukan itu salah memang itu, maka kita perlu perbaiki ke depannya. Tapi kalau ternyata yang tidak welcome, tidak friendly adalah sekumpulan tongkrongan cowok-cowok itu, maka ya nggak worth it juga buat kita untuk menyapa mereka gitu kan. Artinya ya selalu ada plus dan negatifnya, ada positif negatifnya. Jadi harus diukur dan dipertimbangkan terlebih dahulu, dipersiapkan, dan nggak ada salahnya buat menyapa orang yang barusan kita kenal kayak gitu. Ada pertanyaan dari KARS nih. Orang tuanya juga kadang marahin dan nyalain dia, seolah-olah dia hidup itu salah. Ini awalnya dari mana sih? Kok tiba-tiba KARS ngobrol seperti ini? Orang tuanya juga kadang marahin dan nyalain dia, seolah-olah dia hidup itu salah. Saya kurang paham sama yang dimaksud oleh Mbak atau ARS ini. Kalau yang bersangkutan ada di sini, mungkin bisa mencoba meminta invitation untuk saya ajak ngobrol secara open mic ya. Saya akan coba loncat ke yang berikutnya dulu. Minta tunda sampai mereka bubar ya. Ini masih cerita dari Mas Jamal ya. Mungkin bisa coba obrolin hal basic kak gitu kan. Ini kita ada kak 7, 7. What should I call you, Mbak 7? Boleh kita ngobrol open mic? Ada mungkin
Halo Pak. Halo. Eh, aku sebenarnya mau nanya sih Pak. Silakan. Eh, kan sekarang saya itu lagi semester 4 ya. Hmm. Nah di semester 4 ini tuh sekarang tuh udah banyak eh apa FVP tentang MSIB dan teman-teman saya juga lagi ikut MSIB juga, dan itu tuh benar-benar bikin saya tuh jadinya tuh kayak mengecil gitu. Jadinya kayak saya jadi FOMO juga sama teman-teman saya, dan juga saya merasa kayak kemampuan saya ternyata belum sebanyak itu. Jadinya saya jadi kayak mulai ngeraguin diri saya gitu. Kayak gitu Pak. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Tujuh, Mbak Seven. Salam kenal buat Mbak Tujuh atau Mbak Seven. Nah, yang pasti mungkin ada yang ngalamin yang seperti dialamin oleh Mbak Tujuh itu ya. Eh, dan tentunya dalam kondisi yang sama-sama bingung harus gimana karena kadang kita ngerasa kok kemampuan kita nggak cukup sepadan sama teman-teman kita yang akhirnya mencoba untuk melamar magang di MSIP gitu. Tapi yang pasti itu ya harus kalian yakini itu adalah tiap manusia itu punya em, apa ya semacam kapabilitasnya masing-masing atau bahasa gampangnya adalah manusia itu sudah punya aset potensinya masing-masing gitu kan. Tapi masalahnya potensinya manusia masing-masing itu belum tentu bisa muncul dengan cara yang dia lakuin tiap hari. Artinya ada beberapa orang yang ngerasa inferior dengan kemampuan yang dia miliki karena dia membandingkan apa yang dia lihat dengan apa yang dia miliki. Tapi dia tidak benar-benar tahu sebenarnya tentang apa yang dia miliki seutuhnya gitu kan. Karena apa? Karena dia belum tahu cara mengasah potensi yang dia miliki. Padahal dia punya set potensi yang sebenarnya menarik yang kalau dia tahu cara mengasahnya itu akan jadi sesuatu yang membuat dia jadi bangga. Bangga itu akan bikin orang yang inferior menjadi merasa termotivasi, menjadi lebih semangat, menjadi lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif buat dirinya. Artinya, karena setiap orang punya set potensinya masing-masing, nah yang harus dilakukan setiap manusia adalah mengenali dirinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengenali diri kita sendiri. Coba kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri, apakah benar-benar kita sudah mencoba mengenali diri kita sendiri. Sekedar cuma menyediakan waktu 30 menit sehari buat bertanya kepada diri sendiri. Aku hari ini sudah ngapain ya? Aku hari ini sudah berhasil apa ya? Aku hari ini apa sih yang belum aku lakuin? Apa sih kelebihanku, apa sih kelemahanku, minatku itu apa, bakatku itu apa. Hal-hal seperti itu, hal sederhana sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah itu kamu harus mencoba mencari jawabannya. Nah kalau tidak bisa menjawab itu sendiri, maka kamu perlu orang lain yang bisa mengajak kamu berpikir secara objektif untuk mengenali apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaanmu itu tadi. Nah, sehingga dengan kamu itu bertemu dengan orang yang sudah profesional di bidang misalkan psikolog atau psikiater gitu ya, maka kamu akan dibantu untuk mengenali sebenarnya potensi-potensi apa yang kamu miliki. Kenapa sih orang menjadi inferior? Karena itu tadi, karena kita terbiasa lihat orang dulu, baru kita bandingkan ke diri kita. Nah, padahal sebenarnya sebelum lihat orang dulu, maka kita perlu melihat ke dalam diri dulu gitu kan. Lihat dulu ke dalam diri kita ini tuh sudah punya apa aja. Nah, mungkin kamu ngerasa, oh aku udah punya ini, tapi belum aku kembangkan. Aku udah punya ini, tapi kok belum cukup hebat ya. Aku udah punya ini, tapi kayaknya ini masih kurang deh. Nah, sehingga kita kalau sudah ngeliat diri kita sendiri, maka jangan ngeliat orang lain dulu. Kita kembangkan yang kita sudah lihat ke dalam diri kita kita bikin supaya yang kita miliki itu, yang kita sukai itu jadi bisa kelihatan hebat gitu kan. Artinya apa? Kita perlu berlatih,
kita perlu belajar, kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita perlu mencari dukungan sosial gitu kan, untuk membuat diri kita semakin bersemangat untuk membangun kemampuan dalam diri kita. Sehingga dari situ Mbak Fai, sorry Mbak siapa ini, Mbak Tujuh gitu ya, apa namanya, perlu untuk bisa mengenali dirinya sendiri dulu gitu ya Mbak Tujuh. Eh, nah terus kalau sudah coba ngembangin itu, udah berlatih gitu kan, terus kamu merasa stuck gitu kan di dalam sebuah situasi, kok nggak berkembang berkembang, nah terus kamu jangan menyerah, tapi apa yang harus dilakukan, adalah kamu coba introspeksi dulu. Jadi setiap apa yang kita lakukan selalu akhiri dengan evaluasi. Setiap kita lakukan sesuatu kita evaluasi. Kenapa? Karena kita jadi tahu, oh saya sudah sampai di level ini, berarti saya untuk menuju ke level yang ini, yang di depannya lagi, saya perlu effort yang seberapa besar. Nah, itu supaya tahu. Nah, effort yang besar itu kira-kira bisa dicapai dengan berapa lama waktunya. Nah, kalau kamu mau mempersingkat lama waktunya, maka artinya kamu perlu berlatih kepada orang yang sudah menguasai kemampuan itu. Ikut les-lesan, bimbingan belajar. Kamu misalkan kalau ingin bisa suatu bahasa gitu kan, kamu bisa belajar bahasa asing atau apa segala macam. Nah, kalau sekarang yang kita hubungkan adalah MSIB, maka artinya eh, sebelum sampai kepada membandingkan kepada teman-teman kita, teman-teman kamu yang sudah MSIB duluan gitu kan, atau sudah melamar MSIB, kamu harus kembangkan itu dulu dalam dirimu. Oh, kalau teman saya itu punya itu, ya udah enggak apa-apa, itu kan teman saya, tapi saya punya saya sendiri, saya punya sesuatu lainnya juga gitu kan. Mungkin temanmu itu pinter apa, public speaking. Nah, apakah kamu harus pinter public speaking? Nggak harus, karena itu dia apa? Karena kamu punya potensi yang bisa jadi berbeda dengan punya temanmu. Tapi karena kita selalu melihatnya ke atas, belum pernah melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu perlu dicek dulu gitu. Kemudian kita sering lupa bahwa rumput tetangga lebih hijau ya daripada rumput rumah sendiri, itu bahasa peribahasanya. Tapi kita lupa bahwa bisa jadi mereka yang kelihatan menurut kamu itu adalah mereka yang hebat, bisa MSIB, terlihat superior, terlihat sangat positif gitu kan. Kita kan cuma tahu depannya aja gitu kan. Kita cuma tahu bagian yang menurut kita bagus aja, tapi kita kan nggak tahu dilema di dalam dirinya. Kita nggak tahu apa namanya, obstacle yang dia hadapi.